Seperti kisah-kisah seorang kesatria pada umumnya, nama Ronggolawi begitu sangat dikenal pada masa itu hingga sekarang. Sejarah mencatat berbagai macam versi dengan literatur versi masing-masing, yang pada intinya itu semua mengakui keberanian seorang Ronggolawi. Dari berbagai versi cerita Ronggolawi, ada sisi yang memang patut diteladani oleh kita semua, yaitu keberanian Ronggolawi menentang keputusan yang menurutnya salah dan patut dipertahankan meski dicap sebagai seorang pemberontak. Kegigihan Ronggolawi dalam mempertahankan yang dianggapnya benar memang menjadi kekuatan tersendiri. Di balik versi cerita yang juga banyak menyudutkan Ronggolawi, namun ada cerita yang mungkin membuat kita semua belajar tentang menahan amarah dan tidak mudah terprovokasi oleh apapun. Dikisahkan ada seorang bernama Mahabati. Dia adalah seorang pengadu domba yang handal, mudah memanfaatkan sesuatu yang membuat hati Ronggolawi panas dan akhirnya menentang pemerintahan Majapahit yang sebenarnya sangat ia hormati, karena mau tidak mau dia memang membantu perjuangan Majapahit setelah menjatuhkan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jaya Katuang. Saat itu kondisi Majapahit memang sedang gonjang-ganjing karena merebaknya isu pemberontakan Adipati Tuban. Isu itu bermula saat Raja Majapahit mengangkat Nambi sebagai pati utama dalam kerajaan Majapahit. Mendengar itu, Ronggolawi sangat tidak setuju karena Ronggolawi menilai yang lebih pantas adalah seorang Lembu Sora, yang tak lain adalah pamannya sendiri, yang juga sangat berjasa dalam pemerintahan Majapahit. Singkat cerita, Ronggolawi dengan perasaan sedikit kecewa menghadap ke Raja Majapahit untuk memberikan usulan agar Lembu Sora lah yang berhak atas gelar pati itu. Namun keputusan adalah keputusan, apalagi yang memberikan keputusan adalah seorang raja yang tentunya memiliki hak birokratif sendiri. Kekecewaan Ronggolawi semakin memuncak dan sedikit membuat onar dengan melakukan tindakan yang kurang sopan pada seorang raja. Dengan bijaksana Lembu Sora akhirnya mencoba menenangkan Ronggolawi, namun tetap saja Ronggolawi tidak bisa tenang dan memutuskan balik kembali ke Tuban. Sesampainya di Tuban dengan perasaan kalut karena dia merasa sia-sia perjuangannya setelah ikut serta membangun sebuah kerajaan Majapahit. Hal ini memang sangat manusiawi bagi setiap makhluk ciptaan Tuhan, apalagi dilihat dari rentetan proses berdirinya kerajaan Majapahit yang mana dia menilai sangat berjasa. Kalau dibilang penuh pamrih juga tidak, karena Ronggolawi pun tidak mendapat apapun selain menjadi Adipati Tuban di balik kesuksesannya mendirikan kerajaan Majapahit. Itulah yang membuat Ronggolawi murka. Nasi sudah menjadi bubur, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Mahapati, seorang abdi kerajaan yang licik, bermain dua kaki dengan mengadu domba punggawa kesatria Majapahit saat itu. Pada akhirnya isu tentang pemberontakan Ronggolawi sampailah pada telinga raja, yang akhirnya memerintahkan Kebu Hanaprang dan Lembu Sora dalam memimpin pasukan untuk datang ke Tuban. Ronggolawi yang juga mendengar itu merasa berang dan menyiapkan pasukan untuk menghadang di salah satu batas wilayah Majapahit dekat sungai. Pertempuran itu pun tak terelakkan. Mahapati berhasil membuat kekacauan dengan strategi adu dombanya. Dikisahkan di tengah hantaran sungai duel 1 lawan 1 antara Kebu Hanaprang dengan Ronggolawi. Kebu Hanaprang yang lebih mahir bertempur dalam sungai akhirnya bisa menusuk Ronggolawi dengan pusaka saktinya.
Ronggolawe dengan gagah perkasa dan kesatria gugur di medan pertempuran. Melihat kondisi seperti itu, Lembu Sora akhirnya menusuk ke Bu Anabang dan ikut gugur. Sudah 2 kesatria Majapahit yang bertempur karena sebuah isu atau adu domba semata untuk kepentingan beberapa oknum saja. Dari penggalan cerita keberanian Ronggolawe inilah kita memetik pelajaran yang sangat berharga. Lebih baik mati sebagai kesatria daripada hidup dalam sebuah cap pengecut. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah tantangan, dan pilihannya adalah hadapi.